Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, jadi hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam pada kelas 8. Di mana pada pagi hari ini materi yang akan saya sampaikan adalah sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Tapi sebelumnya ada beberapa hal yang ingin Ibu Guru sampaikan di sini adalah untuk pelajaran SKI ini peserta didik mampu menganalisis sejarah berdirinya Daulah Bani Abbasiyah dan berkembangnya peradaban Islam pada masa Daulah Bani Abbasiyah dan mampu meneladani para ilmuwan serta ulama sebagai inspirasi dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai agama demi kemajuan peradaban Islam. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita adalah 1. Menganalisis sejarah peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah untuk menumbuhkan jiwa yang optimis, kritis, dan berprestasi. Yang kedua, meneladani, mengevaluasi peran para ilmuwan dan ulama pada masa Daulah Bani Abbasiyah untuk menjadi pribadi yang kritis, berpikir ilmiah, dan berpartisipasi aktif dalam memajukan peradaban Islam. Anak-anakku sekalian, jadi sejarah singkat berdirinya Daulah Bani Abbasiyah sebagai berikut akan Ibu Guru jelaskan. Daulah Bani Abbasiyah adalah dinasti yang berkuasa di dunia muslim dari tahun 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Berdirinya Daulah Bani Abbasiyah melibatkan perubahan kekuasaan dari Daulah Umayyah yang sebelumnya berkuasa. Gerakan Abbasiyah bermula dari perlawanan terhadap kebijakan Daulah Umayyah yang dianggap tidak adil dan korup. Itu terjadi pada tahun 747 Masehi. Gerakan ini mulai menguat dan mendapatkan dukungan dari berbagai kelompok, terutama dari Persia. Pusat gerakan Abbasiyah berada di Kufah, Irak. Pada tahun 750 Masehi, gerakan Abbasiyah dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khurasani. Dia adalah seorang komandan militer yang berhasil mengorganisir pasukan dan melancarkan serangan terhadap Daulah Umayyah. Pasukan Abbasiyah berhasil merebut kekuasaan dengan kemenangan telak dalam pertempuran Zab setelah merebut kekuasaan Daulah Bani Abbasiyah. Kemudian menetapkan kota Baghdad sebagai ibu kota. Baghdad menjadi pusat kekuasaan dan pusat kemenangan politik, ekonomi, dan kebudayaan. Daulah Bani Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Berdirinya Daulah Bani Abbasiyah memiliki dampak besar dalam sejarah dunia muslim. Mereka menerapkan sistem pemerintahan yang lebih terorganisir dan memperkenalkan berbagai inovasi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Daulah Bani Abbasiyah juga menjalin hubungan dengan negara-negara lain, termasuk Tiongkok, Kekaisaran Bizantium. Namun pada abad ke-13, Daulah Abbasiyah mengalami kemunduran akibat serangan bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Itu terjadi pada tahun 1258 Masehi. Kota Baghdad dihancurkan dan khalifah berakhir. Pada masa Al-Mustasim tewas, dengan itu berakhir pula kekuasaan Daulah Bani Umayyah. Langkah-langkah Abbasiyah dalam mendirikan Daulah Abbasiyah yaitu membentuk gerakan bawah tanah, menerapkan politik bersahabat dalam gerakan meninggalkan nama Bani Abbas. Kemudian yang keempat, menetapkan wilayah Khurasan sebagai pusat gerakan politik Bani Abbas. Adapun hikmah atau ibrah yang dapat kita ambil, yang dapat kita pelajari tentang Bani Abbasiyah adalah mempelajari tentang berdirinya Daulah Bani Abbasiyah tidak hanya memberikan pengetahuan sejarah yang berharga, tetapi juga menginspirasi kita untuk mengambil hikmah dan pelajaran yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman sejarah mempelajari tentang berdirinya Daulah Bani Abbasiyah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perkembangan sejarah dunia muslim. Hal ini membantu kita untuk memahami perubahan politik, sosial, dan budaya yang terjadi pada masa itu. Terima kasih
anak-anakku sekalian. Semoga penjelasan Ibu Guru pada hari ini bermanfaat. Ibu Guru akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.